Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu alazim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Wabil khusus nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, di hari yang ke-28 ini Allah masih gerakkan kita untuk datang solat berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Semoga keberkahan Allah berikan kepada kita semua, dan insya Allah hari ini bisa kita selesaikan dengan sempurna, dan pahala Allah lipat gandakan untuk kita semua. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Insyaallah limpahannya tercurah kepada kita semua dan keluarga kita. Dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan tahun ini. Salat tarawihnya terakhir malam ini. Tidak terasa sudah akan berakhir. Ini kalau memang puasa 29 malam nanti kita terakhir tarawih. Insyaallah Allah masih akan pertemukan kita Ramadan yang akan datang. Di akhir Ramadan seperti ini kita senantiasa berpikir mati. Orang yang memanfaatkan Ramadan berpikir mati. Yang dihitung-hitung tahun depan masih bisa ketemu atau tidak. Ramadan akan berakhir. Dia akan pergi meninggalkan kita, tapi dia akan kembali lagi kepada kita. Kalau yang sudah kembali lagi, yang sudah kembali tidak bakal balik lagi. Sayonara. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Apa sudah yang kita isi di dalam kehidupan kita ini untuk bekal kita bawa mati? Kita disuruh berbekal, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini momen di bulan Ramadan yang suci ini kita dapat menempah diri kita bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Karena diharapkan dari kita melaksanakan puasa itu sebagaimana ayat shaum, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah berulang-ulang mengingatkan kita, aksiru min zikriha, aksiru min zikriha, aksiru min zikriha
zimil ladzati ya'nil maut. Perbanyak-banyak mengingatnya. Perbanyak-banyak mengingatnya. Perbanyak-banyak mengingatnya. Sesuatu yang memutuskan kelezatan hidup, yaitu kematian. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita bersyukur jamaah sekalian, kita telah dipandu oleh Al-Quran. Apa yang kita kerjakan, Al-Quran dan hadis Nabi ini menjadi imam kita, menjadi panduan kita. Sudahkah kita berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita menjadi umat Rasulullah adalah umat yang paling berbahagia. Kita punya kitab suci yang luar biasa. Agama-agama memang punya kitab suci. Semua agama punya kitab suci. Tapi kita umat Islam ini sangat luar biasa, kita punya Al-Quran. Di Al-Quran ini, kitab suci ini telah teruji. Dan Allah sendiri menegaskan, nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. InsyaAllah Al-Quran dia tetap orsinil sampai akhir zaman, insyaallah. Itu saya katakan tadi, kita umat Islam yang Nabi tinggalkan kita dua perkara. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Kitabullah wa sunnati, kata Nabi. Kalian aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang kepadanya maka kalian tidak akan tersesat. Al-Quran dan sunnah Nabi. Makanya Habib Ali itu beliau mengatakan, walzam kitaballah watba' sunnatan. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinitas kamu dan ikutlah sunnah Nabi. Kalau dua ini kita, insya Allah kita selamat. Kita umat Islam jamaah sekalian, kalau dibedakan dengan yang lain, kitab kita ini luar biasa. Orang iri. Di antaranya yang mantan Islam. Siapa namanya? Syarifuddin Ibrahim. Itu dia mantan tokoh Muhammadiyah, keluaran Pondok Gontor. Hebat. Tapi terpengaruh dengan keduniaan, dia menjadi murtad. Dia tahu isi Al-Quran, sehingga dia bisa mengajukan kepada Kementerian Agama supaya ada 300 ayat dia dalam Al-Quran itu dihilangkan. Itu viral di mana-mana, sehingga dia dikenakan penistaan agama. Emang Al-Quran ini kitab si badu yang bisa di... Jamaah sekalian, kita punya kitab suci telah teruji. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ciri-ciri kitab suci Al-Quran, kalau dinamakan dia kitab suci dan itu ada pada Al-Quran, yang pertama, dia tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Misalkan begini, kita orang laki suka kepada perempuan, itu tidak bertentangan, memang itu fitrah. Al-Quran telah mengatakan hubbus syahwati minan nisa, keinginan laki-laki itu terhadap wanita, begitu sebaliknya.
Wanita suka kepada laki-laki. Karena itu memang fitrah manusia. Kecuali orang yang tidak normal. Laki-laki suka laki-laki. Perempuan suka perempuan. Ini yang tidak normal. Dan yang seperti itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak bisa diceritakan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Allah Lut. Itu perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci itu fitrah manusia itu. Diatur kita dengan nikah. Selalu dibacakan dalam surat Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min nisaikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin afala tatafakkarun. Luar biasa Al-Quran. Diatur nikah, diatur. Dalam Al-Quran tidak ada pengecualian. Kalau kiai tidak boleh kawin. Tidak ada. Bahaya kalau kiai tidak boleh kawin. Kita yang jadi mubalik, jadi kiai, wah, kepanasan. Kalau yang lain ada yang tidak bisa kawin. Kalau dia status kiai tidak bisa kawin. Yang perempuan ya biarawati tidak bisa. Al-Quran mengatur kawin. Bahkan dibukakan kesempatan. Fankihu ma tabalakum min nisaikum masna wa thulatha wa ruba'. Dibuka kesempatan. Kalau yang tegangan tinggi boleh 2, 3, 4. Ada yang hitung-hitung karena 2, 3, 4. Karena lagi suka. Oh boleh 9 katanya. Karena 2, 3, 4, 9. Cuman Al-Quran memberi batasan. Dibuka kesempatan. Ini Al-Quran luar biasa. Allah maha tahu manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah paling tahu manusia. Bagaimana kebutuhan manusia? Kebutuhan biologis adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kita manusia. Itulah yang Al-Quran sampaikan bahwa hubbus syahwati minan nisa. Kecenderungan, kecintaan laki-laki terhadap wanita. Suka kepada wanita. Begitu sebaliknya. Ini Al-Quran mengatur. Jadi fitrah manusia itu diatur. Yang lain tidak. Kalau jadi pastor tidak bisa kawin. Sehingga jangan heran terjadi pelecehan-pelecehan. Cuman kita Islam yang sudah diatur kadangkala yang tahu aturan melanggar. Tidak sedikit kiai-kiai yang menggagahi santrinya. Dia tahu aturan. Termasuk di Kukar ini. Na'udzubillah min dzalik. Tahu aturan tapi dilanggar. Kenapa tidak nikah? Padahal kita sudah diatur. Datangi orang tuanya. Minta nikahi dengan baik. Kita yang sudah diatur melanggar. Apalagi yang tidak diatur. Tidak bisa, suka. Jangan heran kalau banyak berita terjadi. Jamaah rahimakumullah itu tidak bertentangan dengan. Contoh lagi, manusia butuh makan. Yang namanya manusia butuh makan. Kita tidak disuruh bersusah-susah puasa terus-terusan. Kasihan. Puasa ada. Bahkan Nabi menyatakan
orang yang tetap dalam keberkahan, yaitu yang menyegerakan berbuka. Tiba waktu berbuka, berbuka. Apapun yang ada, jamaah sekalian. Ini tidak bertentangan. Kita bersyukur umat Islam punya kitab suci yang keorisinalan daripada Al-Quran itu insya Allah akan terjaga, karena Allah yang menurunkan dan Allah yang akan menjaganya. Yang kedua, kalau namanya kitab suci itu isinya tidak ada yang bertentangan. Contoh, Al-Quran telah menyatakan bahwa Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada manusia, Allah satu, esa. Tidak ada Allah yang tiga. Ada kitab suci di satu sisi mengesahkan, tapi ada yang punya anak, ada yang bapak. Kita jelas Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ciri Al-Quran yang pertama, Al-Quran itu visinya adalah menegakkan ketauhidan. Dikala itu orang Arab banyak Tuhan-Tuhannya. Masjidil Haram penuh dengan patung-patung. Nah inilah Al-Quran datang. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, katakan kepada manusia, Allah itu satu. Tidak ada Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Bahkan Al-Quran mengatakan jangan dikatakan tiga, wala taqul salat. Tak kenal dengan trinitas. Nah itu isi Al-Quran, tidak ada yang bertentangan. Allah tetap satu. Kita punya dasar yang sangat kuat. Ular Islam wa qawaididdin salasatun. Sendi-sendi Islam dan dasar-dasar agama itu tiga. Man tarakahunna fihinna wahidatun fa huwa biha kafir. Siapa yang meninggalkan daripada yang tiga ini, dia dengan sendirinya telah menjadi kafir. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul. Jadi kita jelas Al-Quran. Syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Saya naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu kitab suci. Tidak ada yang bertentangan seperti itu. Tinggal kita aja yang beda-bedain. Yang ketiga, kalau namanya kitab suci itu jauh daripada intervensi tangan-tangan jahil. Dan kita, saya katakan tadi, bersyukur kita umat Islam punya Al-Quran. Al-Quran sejak turun, Nabi langsung. Jadi Nabi yang menerima langsung. Ayo tulis, hafal. Langsung pada saat itu disuruh tulis, disuruh hafal. Beda dengan milik orang lain. Orang yang menulisnya nanti sudah 300-an tahun setelah Nabi Allah Isa baru ditulis. Jangan heran kalau ada macam-macam. Ada Lukas, ada Yahya, ada Matius. Kalau Al-Quran, adakah Al-Quran karangan si Badu? Jauh daripada intervensi. Nah, si murtad tadi, dia ingin mengatakan satu perubahan. Mau diintervensi, mau dicampuri Al-Quran, hilangkan ini. Tidak bisa seenak-enak dia. Dia merasa tersinggung. Yang bukan Islam itu kafir. Itu disuruh. Sudah begitu Al-Quran. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang tidak memilih Islam sebagai agamanya, maka dia akan tertolak dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita jelas selalu kita baca, Qul ya ayyuhal
kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Jadi yang di luar Islam itu kafir. Kita sejak ayat yang turun untuk mengesahkan Islam turun pada hari Jumat, turun di padang yang mulia, di hari yang mulia, hari Arafah. Itu SK Allah, surat keputusan Allah. Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kata Allah, telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan aku reda Islam sebagai agama kamu. Jadi indah. Tidak ada agama yang reda di sisi Allah kecuali inna dina 'indallahi Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali Islam. Jadi kita jamaah sekalian itu, kita bersyukur Al-Quran turun tulis sehingga sekian banyak penghafal. Sampai dengan hari ini di sini dilatih para penghafal. Kenapa? Supaya tidak akan terjadi campur tangan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Lihat orang yang berpikiran sekuler, semisal di Indonesia, si Armando, Ade Armando, ini Ade Armando, bubuhannya sendiri tidak mau anggap lagi dia orang Minang. Banyak melenceng dari Islam. Dia katakan tidak perlu lagi kita adakan di mana-mana ada tempat-tempat untuk menghafal. Kenapa Al-Quran mau dihafal? Kan sudah ada di HP. Dia ngomong seperti kita jamaah sekalian, syukur ada penghafal supaya Al-Quran tidak mudah diintervensi oleh orang-orang lain. Oh, kenapa ini sudah bertentangan? Dia hafal kok. Dalam Al-Quran beda baris saja, orang yang tahu akan Al-Quran, orang tahu akan ilmu bahasa itu akan berbeda. Contoh, kita biasa astaghfirullahul adzim. Salah. Bukan astaghfirullahul adzim, ya. Astaghfirullahal adzim. Kita mohon ampun kepada Allah, jangan sebaliknya Allah yang minta ampun kepada kita. Ini hebatnya. Sengaja diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab itu begitu luar biasa, kesempurnaan daripada bahasa Arab begitu luar biasa. Secara arti saja, salah baris saja akan merubah arti. Ini juga contoh. Karena lafaz sengaja diadakan musabbaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran, supaya kita akan terlatih dengan ucapan-ucapan para qari' yang makhrajnya hebat. Contoh, kalbu. Kalau orang bilang sama-sama kalbu, beda letaknya. Kalbu, qalbu, qaf. Kalau kalbu anjing, qalbu hati. Ini begitu luar biasanya Al-Quran jamaah sekalian. Kita bersyukur umat Islam kita punya kitab suci. Jamaah rahimakumullah, kita akan mengakhiri kehidupan. Kita ingat-ingat puasa akan pergi, kita juga pasti akan pergi karena janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, inilah di akhir Ramadan ini kita ingat-ingat, sudah cukupkah bekal yang akan kita bawa? Nabi menyampaikan kun fid dunya ka'annaka qarib au abiris sabil. Kehidupan kamu di atas dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan cuman istirahat sebentar di bawah pohon.
kemudian akan melanjutkan perjalanan lagi. Cuman sekedar itu hidup kita jamaah sekalian. Perjalanan kita sampai yaumil akhir itu masih sangat panjang. Kalau kita tidak berbekal, apa yang akan kita bawa? Coba kita mengadakan perjalanan jauh dan kita tidak berbekal. Saya ingat dulu-dulu ketika orang pergi haji itu belum seperti sekarang, enak orang pergi haji udah ditanggung cateringnya di sana. Dulu orang pergi haji karena tidak ada catering, oh itu orang bawa beras, bawa macam-macam. Nah kalau misalkan seperti dulu itu tidak ditanggung cateringnya di sana, kita tidak berbekal. Mau selera orang Arab kan beda dengan kita. Apalagi orang Kutai, bembek, tekanan. Kalau saya biar tekanan, makan bembek terus. Berbekal. Bekal kita adalah takwa, dan inilah kita bersyukur kita Allah berikan puasa bulan Ramadan. Kita diberikan bulan Ramadan ini. Mari, Allah hanya akan menguji kepada kita. Tadi di dalam surat Al-Mulk saya bawakan di dalam mukaddimah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang dalam genggamannya segala kekuasaan, Dia Maha menguasai segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati dan hidup. Mati dulu yang didulukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Dia Allah akan menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik dalam amalan. Nah inilah bulan puasa. Kalau kita berbaik amalan kita, setiap tahun kita akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan. Maka marilah jamaah sekalian, kita yang masih diberi Allah kesempatan hidup, mari kita ingat kita akan mati. Bersegeralah dengan baik dan berdoa, mudah-mudahan kalau tahun ini belum bisa maksimal kita laksanakan amalia-amalia di bulan Ramadan, insya Allah tahun depan Allah masih pertemukan kita. Kemudian kita akan berbuat yang terbaik. Insya Allah itu selalu saya di mana-mana saya sampaikan. Kalau kita masuk Ramadan, ingat dalam diri kita, jadikan ini Ramadan yang terakhir. Jangan pikir lagi kita akan dapat Ramadan yang akan. Ini yang terakhir. Supaya kalau orang yang terakhir itu dia akan berbuat dengan sebaik-baiknya. Dan itulah sebagai bekal kita untuk di akhirat kelak. Jamaah sekalian, sekedar ini yang dapat kami sampaikan pada kuliah subuh. Ini jadwal saya yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Pada jamaah sekalian, kita senantiasa ketemu. Kita ini udah kayak orang bersaudara, ya. Saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap jamaah tentang diri saya, ucapan saya, tingkah laku saya, kita akan menghadapi Idul Fitri. Mari kita saling bermaafan. Saya mohon maaf lahir batin kepada seluruh jamaah. Ya, insya Allah tahun depan kita masih akan dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir kepada kita yang belum mengeluarkan zakat fitrah, mari segera kita tunaikan. Karena puasa dan amaliyahnya, kalau kita tidak tunaikan zakat fitrahnya, dia akan mengambang antara langit dan bumi. Mari kita segera menunaikan zakat fitrah sebagai kewajiban kita. Insya Allah kita akan kembali kepada fitrah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekedar ini dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli alaihi